Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pihaknya menerima putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Diketahui dalam sidang yang digelar di Gedung MK Senin 22 April 2024 itu, Mahkamah menolak gugatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dikutip dari Tribun News, saat ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Basarah mengatakan bahwa partainya menerima putusan MK dengan catatan. Menurutnya, MK mengabaikan aspek keadilan substansial dalam mengambil keputusan. Namun ia menyadari bahwa keputusan MK bersifat final dan binding alias pertama dan mengikat. Basarah lantas membeberkan sejumlah catatan terkait putusan MK tersebut. Ia berharap dissenting opinion atau perbedaan pendapat terkait penyalahgunaan kekuasaan tak terjadi dalam pilkada mendatang. Sebab Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga seluruh rakyat berhak terlibat untuk memilih pemimpinnya. Ia berharap pendapat 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion itu bisa menjadi refleksi bagi seluruh pihak. Yang kedua tadi telah dibacakan oleh Pak Sekjen perihal sikap PDI Perjuangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini yang tadi saat bersamaan telah dibahas, dirapatkan, dan diskusikan dan ditarik beberapa kesimpulan oleh pimpinan-pimpinan partai politik pengusung Ganjar Mahfud di Umar. Jadi saat yang bersamaan ada 2 meeting hari ini. Yang pertama adalah rapat Ibu Ketua Umum dengan Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar Mahfud dari Perindo, Hanura, dan juga P3. Dan yang kedua juga rapat di DPP PDI Perjuangan yang diperluas bersama dengan Ketua Sekretaris Bendahara serta Wakil Ketua Bidang Pemilu DPD Perjuangan Seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi adalah kristalisasi dari pandangan dan sikap hukum politik kami terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan atau underline dari putusan itu adalah pertama, kami menyayangkan bahwa putusan MK mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial di dalam mengambil keputusan tentang PHPU pemilu presiden. Namun demikian, sebagai partai yang memegang prinsip negara hukum dan demokrasi, di mana konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Catatannya adalah bahwa apa yang menjadi pandangan hukum 3 orang hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, terutama yang menyangkut abuse of power yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang ikut campur di dalam proses pemilu yang baru lalu itu, tidak terjadi lagi dalam pemilu kada yang akan datang dan pemilu-pemilu berikutnya. Karena sebagai sebuah negara demokrasi, maka kita pasti akan terlibat di dalam sebuah proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin bangsa kita, baik di pusat maupun di daerah. Maka ketika prinsip demokrasi itu kita pegang, maka kedaulatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, penerimaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat dengan catatan-catatan. Artinya apa yang menjadi pandangan dan rekomendasi para hakim konstitusi khususnya yang melakukan dissenting opinion itu hendaknya menjadi refleksi kita bersama, introspeksi kita bersama sebagai sebuah negara bangsa dan sebagai satu bangsa yang demokratis yang katanya tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang demokratis. Saya kira catatan itu penting untuk kami sampaikan untuk memberikan satu peringatan bersama kepada kita semua terhadap PDI Perjuangan juga, untuk ke depan kita benar-benar menjalankan prinsip demokrasi bukan hanya atas hukum yang bersifat prosedural dan formal, tetapi hukum yang bersifat substansial, dan di atas semua itu ada etika yang harus kita junjung tinggi secara bersama-sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.